Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu Saudari yang mengikuti live streaming dari tempat masing-masing. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh kita hening sejenak. Amin. Marilah kita mulai kebaktian kita pada sore hari ini, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami
untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat Tuhan yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat Tuhan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara responsoria dan ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Saya mulai dari ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita baca bersama. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang yang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di AKBP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu 12 Mei 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Eks Saudi. Topik minggu, kebahagiaan orang benar. Kedua, Rabu 27 Maret 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri untuk keluarga Christopher Denhas Nababan dan istri Yesi Natalia Boru Hutagalung dari sektor Mayasari. Kamis 2 Mei 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri untuk keluarga Organ Senaga dan istri Susan Maria Boru Lumban Tobing dari sektor Kalibata. Senin 6 Mei 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra untuk keluarga Ruben Christian Lumban Tobing dan istri Emilia Brenda Elizabeth Borus Torus dari sektor SMA SMEA. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, Purna Bakti Sintua atau pensiun. Hari ini Minggu 12 Mei 2024 di ibadah jam 11 WIB telah dilaksanakan Purna Bakti kepada Sintua Tiurma Borus Regar sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Di setiap ibadah setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan ungkapan terima kasih ke depan altar melalui amplop yang akan diserahkan kepada Sintua Tiurma Borus Regar selama melayani di HKBP Stoyo. Mari kita menyerahkannya dengan sukacita. Yang keempat, Kompen Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 13 Mei 2024, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Kompen Pendeta bertempat di HKBP Resort Duren Sawit mulai jam 8 WIB. Kelima, jadwal pertanyaan keluarga Perhalado dan tuan rumah. Sesuai dengan program kerja tahun 2024, akan dimulai pelaksanaan pertanyaan Perhalado dan keluarga hari Selasa 14 Mei 2024 jam 18.00 WIB bertempat di gedung utama gereja. Diharapkan seluruh keluarga Perhalado hadir di setiap pelaksanaan pertanyaan Perhalado dan keluarga. Jadwal terlampir. Keenam, kebaktian sektor. Kamis 16 2024, saya ulangi, Kamis 16 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Perdatam. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga R. Sibuya Boru Manurung masuk jam 19.30 WIB. Sektor Kalibata, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga R. Hutahayan Boru Simbolon. Alamat Jalan Raja Wali Timur 2, Gang Musola nomor 26, RT 08 RW 02, masuk jam 19.30 WIB. Sektor SMA SMEA, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Nyonya Siombing Epi Boru Sidabutar. Alamat Jalan SMA 6 Gang Umar Saidi nomor 16 RT 03 RW 09, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Cipayung Ciracas, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Naik Raja Guguk Boru Pakpahan. Alamat Jalan Perintis 1 nomor 41 RT 06 RW 05, masuk jam 19.30 WIB. Jumat 17 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Jati Bening. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga R. Semarmata Boru Pardosi. Alamat Jalan Limau 6 nomor 59 Perumahan Jati Bening 2, masuk jam 19.30 WIB.
Sabtu, 16 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa, gabung dengan paduan suara kantate, harmonik, HKBP Stoyo. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga Sintua SN Sianturi, Boru Manurung. Alamat Jalan Elang, Tainasia 3, Kapling 56. Masuk jam 19.30 WIB. Ketujuh, pelantikan fungsionaris periode 2024-2028. Minggu 19 Mei 2024 di ibadah jam 8.30 akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris terpilih untuk periode 2024-2028. Dewan Perartaun, Bendahara Huria, Sekretaris Huria dan pengurus seksi. Kedelapan, Minggu Pentakosta. Minggu 19 Mei 2024 adalah Minggu Pentakosta pertama. Ibadah masuk seperti biasa jam 6.00, jam 8.30, jam 11.00, jam 15.00 dan jam 18.00 WIB. Hari Senin 20 Mei 2024 adalah pelaksanaan Pentakosta kedua. Kita beribadah di gereja masuk 1 kali jam 19.30 WIB. Dan ibadah live streaming dihimbau kepada paduan suara untuk ambil bagian dalam pelayanan KOR dan dapat didaftarkan kepada pendeta Ambarita. Kesembilan, sumbangan. Diterima sumbangan dari NN Sektor Perdatam bunga altar Minggu 12 Mei 2024. Ucapan syukur atas berkat Tuhan keluarga sehat-sehat. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang telah disediakan gereja. Demikian warta kita untuk minggu ini.
Marilah kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 2 kantong 1A, 1B. Kita bernyanyi.
selamanya. Kita nyanyikan satu ayat lagi. Ku berbahagia yang ditebus, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 saya bacakan bagi kita semua dan kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Firman hari ini diawali dengan berbahagialah orang. Kalau saya tanya kalian, apakah kalian orang yang berbahagia? Oh, bahagia kenapa dulu? Ada mungkin yang jawab bahagia. Ada juga yang jawab apa ya, bahagia enggak ya? Ragu antara bahagia atau tidak. Belum bisa jawab. Kalau begitu, apakah kebahagiaan itu bagimu? Supaya kita bisa memastikan apakah aku bahagia, pastikan dulu apa kebahagiaan bagimu. Apa kebahagiaan bagiku? Bagi orang miskin, bahagia itu kalau dapat ini, tapi digoyang-goyang. Kalau nggak digoyang-goyang nggak bahagia dia. Dapat uang. Atau bagi seorang selebriti, artis, apa kebahagiaan bagi dia? Tentu popularitasnya. Semakin viral, semakin naik viewersnya, semakin juga lah dia terkenal. Dan itu membahagiakannya. Atau seorang politikus, dia akan bahagia ketika dia mencapai sebuah jabatan. Dia bisa kita sebut bahagia. Atau seorang cewek cantik, ya kan? Cewek cantik, dia bahagia kalau dapat salon gratis, yang mewah lagi, apa pedicure, apalagi, aduh pokoknya pasang alis, tato, apalah yang namanya, yang alisnya lah
ditatoin, yang sulam bibir, sulam alis, semua disulam. Bukan hanya baju lagi sekarang disulam, suri namanya sulami. Itu kebahagiaannya kalau dibilang cantik, ya kan? Cewek-cewek senang kan dibilang cantik, cantik kali lah kau, yang langsingan kulihat padahal udah tambah beratnya 15 kilo. Kemudian atau gimana pula orang yang sakit kebahagiaannya apa? Memperoleh kesembuhan. Nah yang ini nih mungkin kalian akan banyak yang merasa nih. Kalau yang ini gimana? Atau jomblo. Kebahagiaannya apa? Pulang dari gereja ini dapat teman yang dibana. Maunya nang pendeta ini nanya dulu, siapa yang jomblo di sini? Angkat tangan. Biar saya doai, pasti mau kalian angkat tangan. Baru pulang dari sini, oh dia ternyata jomblo. Asik. Ada orang yang mendoakan kita jomblo loh. Jangan apa kalian? Aduh lihatnya udah lama kalian di gereja Setoyo ini, semoga dia jomblo. Kalaupun ada putus pacarnya, putuslah dia dari situ, biar bisa aku dekati dia. Yang jelas, jomblo itu bisa teratasi jika dia dapat jodoh. Ada yang dapat jodoh. Tapi ada juga yang bilang, jobang. Apalah jobang ini pernah saya baca-baca. Oh ternyata jomblo-jomblo bahagia. Tapi yang ngerinya, kelanjutan kata-kata ini, jomblo itu bahagia jika dia tidak melihat orang yang lagi pacaran. Terus kalau dilihatnya, rimason di bana. Puasa meson marale di bayon. Pacar rohanina. Ada juga yang bilang, jomblo itu free. Free katanya. Baru datanglah orang-orang dilanjutkan, iya memang jomblo itu prihatin banget ngeliat kamu kalau Valentine sendiri, prihatin. Makanya orang gak mau bertahan di sana, berusaha untuk mencari kebahagiaannya karena itu tidak membahagiakan. Sehingga apapun bagaimanapun dia cari pasangannya, bahkan sampai dari belahan Jakarta Utara datang ke Setoyo. Sampai terciptalah TikTok. Dia bilang buat gini, menyindir kami para pendeta. Boro-boro dapat jodoh, lihat pendetanya aja nggak bisa, dapat duduk di lantai 2, cuaks. Maaf ya yang lantai 2 ya, sabarlah kalian di situ. Berbicara tentang kebahagiaan, apa kebahagiaan bagimu? Sekarang kita mau melihat dari semua contoh-contoh itu. Bagi seorang ayah, ibu, kebahagiaannya adalah melihat anak-anaknya sehat, sekolah baik-baik, tercapai apa yang diharapkannya. Cukupkah sampai di sana? Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang dapat pekerjaannya, dapat kedudukannya, tapi tidak punya waktu lagi bertanya ke orang tuanya. Gak tahu lagi dia, jempol kaki bapaknya udah diamputasi karena gulaun. Bisakah itu patokan kebahagiaan seorang orang tua? Tidak lagi. Tak jaminan. Apa kebahagiaan kita? Nah itu yang mau disampaikan oleh firman hari ini agar kau tahu apakah aku berbahagia atau tidak. Kalau kebahagiaan yang saya sebutkan tadi itu, kekayaan bisa hilang. Kecantikan bisa akan berkurang oleh waktu. Karena nggak ada yang cantik terus. Saya juga dulu bertahu kalian ya, agak aku pamerkanlah sedikit. Ya kan? Waktu di kampus, memang kan di STT-HKBP kan perempuan kan langka ya. Nah saya termaksud Miss Kampus loh. Tapi setelah kuliah lah kaca, maulah aku bernyanyi kayak gini. Badanku dulu tak begini, sekarang kok jadi gini. Artinya yang mau saya bilang itu pun gak kekal. Udah kita pastikan milikku yang gak akan bisa kau rampas dariku. Itu pun gak kekal, dirampas oleh waktu. Tenaga, kekuatan, otot-ototmu yang sispek itu, lihatlah besok ngangkat kursi pun kau gak akan sanggup. Melangkahkan kakimu naik tangga pun sudah sakit lutut kita. Tetap tidak bertahan.
Lalu kebahagiaan yang mana yang bisa bertahan, tidak direbut oleh siapapun, tidak diganggu oleh waktu, tidak dirampas oleh penuaan tubuh kita. Kebahagiaan yang seperti apa? Maka mari belajar dari seruan pemazmur dalam firman hari ini yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk kepada orang fasik. Apa orang fasik? Orang fasik itu apa? Bukan orang kafir ya. Kita jangan ikut-ikutan mengkafir-kafirkan orang. Siki-siki kafir, siki-siki kafir. Enggak. Orang fasik itu apa? Orang fasik adalah orang yang udah tahu benar tapi berusaha untuk menentang kebenaran itu, dan dia berusaha untuk tidak mengakui kebenaran itu dan mencari jalan-jalan untuk mencelah kebenaran. Makanya Yesus itu sering sekali mengatakan di dalam perjanjian baru tentang orang fasik. Mereka tahu tentang Yesus yang adalah Mesias dengan tanda-tanda yang diberitakan oleh para nabi tentang kemesiasannya, yang mampu membangkitkan orang dari kematian, yang memberi kesembuhan, yang memberikan keselamatan, yang dia seperti domba yang akan disembelih dan menyerahkan darahnya untuk penebusan orang-orang yang berdosa, yang diserukan oleh Yesaya, Mika, para nabi-nabi di perjanjian lama. Tapi mereka meskipun mengakui kitab-kitab para nabi, mereka tidak mau mengaku tentang Yesus. Mereka berusaha untuk membuat orang-orang lain tidak menerima Yesus. Itulah orang fasik yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan, bahkan berusaha untuk menghancurkan kebenaran itu sendiri. Jadi pikiran mereka dipenuhi dengan hal yang buruk supaya kita tidak hidup dengan yang benar. Berusaha memaklumi kejahatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita sering begitu. Anda, saya, kita semua sering sekali berusaha memaklumi sebuah kejahatan. Meski kita tahu itu tidak baik, kita tahu itu tidak benar, kita tahu bahkan itu akan menimbulkan saya dan orang lain berdosa, namun kita terus melakukannya. Contoh, membicarakan tentang orang lain tanpa mengetahui kebenarannya, menggosip, dan ditebarkan kepada orang lain tanpa tahu apa kebenarannya. Bahkan setelah tahu kebenarannya pun dia tidak bersedia memperbaikinya. Dia tidak bersedia. Dan itu bisa terjadi pada kita, pada Anda, pada kita semua. Jadi firman hari ini, orang fasik itu adalah orang yang berusaha untuk menggelapkan kebenaran. Maka jangan pernah sepaham. Itu artinya katanya, makanya bilang jangan berjalan, duduk, berdiri bersama orang fasik. Jangan sepaham, sepakat dengan ketidakbenaran. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tidak sejalan, yang tidak sepaham, yang tidak bersedia duduk atau melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Jadi kalau sejauh ini Anda adalah orang-orang yang tidak mau diajak melakukan kejahatan, tidak mau diarahkan untuk membuat sesuatu kejahatan kepada orang lain atau merencanakan sebuah kejahatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, maka sesungguhnya kita harus menyatakan diri kita orang yang berbahagia. Jadi bukan berbicara tentang materi, kecantikan atau standar dunia ini, tapi berbicara tentang bagaimana saya membentengi diri saya dari sifat kejahatan, dengki, kemarahan, kebencian, dendam, dan hal-hal yang tentunya bertentangan dengan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang bertentangan dengan Taurat. Taurat artinya firman Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang membuat firman Tuhan menjadi kesukaannya. Namanya juga kalau udah suka ya, pasti sesuatu yang disukainya dia ingat kemana-mana. Mau kemanapun, mau makan ingat kamu, ya kan? Buka handphone lihat kamu, mau kerja ingat kamu, apalagi mau tidur telepon kamu, ya kan gitu kan? Makanya pengalaman pribadi juga ini.
Sampai jam 1 malam bisa telepon-teleponan. Sampai pagi kan, agak tadado marwai fi amina roha. Artinya gini, kalau sesuatu sudah menjadi kesukaan kita, maka kita selalu berusaha bagaimana dekat dengannya. Berada bersamanya. Membawa dia kemana saja. Bertemu dengannya. Menikmati segala sesuatunya bersama dengan dia. Kalau sudah menjadi kesukaan, atau kita gantilah dulu makanan kesukaan. Kalau udah itu makanan kesukaan kita, dalam kondisi sakit pun, terkadang itu yang membuat kita menjadi ingin makan. Hanya mencium aromanya pun kita sudah langsung pengen makan lagi dan lagi. Namanya juga sudah kesukaan. Kalau anak hasian dohamu, anak sayang mamanya, apalagi yang si pudan-pudan, todi-todiki di dia ho kata mamanya. Selalu akan ditanya di mana, sama siapa, untuk apa, kenapa, pokoknya banyak pertanyaannya. Karena kesukaan. Lalu orang yang berbahagia menurut pemazmur dalam teks ini adalah ketika Taurat firman Allah menjadi kesukaanmu. Benarkah itu menjadi kesukaanmu? Tanya pada dirimu. Jangan-jangan kau gak pernah tanya, di mana Alkitabku? Kemana Alkitabku? Mau makan ingat kamu. Ingatkan sama Alkitab. Di mana teks firman Tuhan yang mengatakan orang yang bekerja dan makan? Tentang teks mau makan, ada enggak? Enggak. Mau tidur ingat kamu, martang yang pedang martangnya kok. Lemah majah firman. Apalagi membaca firman. Benarkah firman sudah menjadi kesukaanmu? Mau pergi kerja, kau ingat dia. Ingatkah engkau dengan firman Tuhan? Kalau ya yang bebmu kau ingat terus. Di handphonemu wajahnya lebar-lebar. Aplikasi firman Tuhan tak ada di dalamnya. Benarkah? Maka dari situ silahkan menilai apakah Anda orang yang berbahagia atau tidak. Jadi firman harus menjadi kesukaannya. Lalu dikatakan lagi, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu tadi saya bilang kesukaannya. Dan dia selalu ingat setiap hari, senantiasa, siang dan malam dia selalu ingat. Kita kapan kita mengingat? Kalau enak pendeta yang khotbah, ku ingatlah itu. Kalau membosankan pendeta itu, ya udahlah handphoneku ini aku lihat. Terkesan dari atas mimbar ini semua menundukkan kepalanya. Berarti di BGH Lakodoba Lasma Rohani Padite kan. HP. Lihatlah wajahnya bersinar. Makanya kalau bersinar wajah kalian melihat ke bawah, kami curiga kami sama kalian. Siapanya ditengok-tengoknya itu di bawah itu gitu. Jangan dulu melihat ke bawah ya, lihat ke sini aja lah dulu. Perhatikan kalianlah pendetanya. Kalau pendeta itu kurang perhatian terkadang, jadi makanya diminta sejemaatnya memperhatikan. Yang mau kita katakan adalah merindukan firman itu. Jangan hanya ketika di gereja mana ya enak pendetanya khotbah, pergilah ke sana. Kayak berwisata, beribadah. Berwisata, enak samamu, tapi gak enak sama Tuhan. Padahal kita harus ingat, saya datang beribadah adalah karena didorong rasa syukur saya untuk menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hatiku. Bonusnya itu. Kalau pulang dari sini, aduh enak kali lah tadi yang nyanyi itu ya, enak kali lah, memang gak pernah gagal lah Naposo Bulung HKBP Sutoyo ini kalau markor, itu bonus. Tapi yang mau dibawa pulang adalah selalu firman yang harus dihidupi. Maka kalau kau mau melihat apakah saya berbahagia, lihatlah setiap tindakanmu. Apakah di dalam hidup kita ini ada tindakan-tindakan yang selalu berdasarkan kehendak Tuhan atau lebih banyak kehendak dirimu sendiri. Kalau masih kehendakmu, pikiranmu, kemauanmu saja tanpa melibatkan kehendak Tuhan, kesukaan Tuhan, kemauan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak bahagia. Supaya kita bahagia, ya marilah melatih diri kita
untuk terus merenungkan firman-Nya. Kenapa rupanya kita harus berbahagia dalam versi Alkitab? Kenapa harus seperti itu? Dikatakan di ayat 3, ia akan seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air. Kalau di Palestina atau di daerah-daerah gurun, kalau ada pohon, perbedaan pohon yang ditanam atau yang tumbuh dekat aliran air atau mata air, dia tidak akan mati sampai meskipun musim berganti. Tapi yang jauh dari aliran air atau mata air, dia akan mati oleh panas teriknya matahari, gersangnya tanah, ketidaksuburan di sekitarnya. Tapi kalau yang tumbuhnya dekat mata air, dekat dengan firman, dekat dengan sumber kehidupan itu, maka kehidupannya pasti akan seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air. Seperti apa dia? Dia akan pasti menghasilkan buah. Pertanyaan, buah mangga memiliki buahnya yang sangat banyak. Yang menikmati siapa? Pohonnya atau orang yang di luar dari pohon itu? Di luar dari pohon itu. Dan ini memaknai bahwa orang yang berbahagia adalah bukan orang yang egois, yang berbicara tentang kesukaannya, kebahagiaannya, supaya memaksa orang lain di sekitarnya membahagiakan dia. Tapi sebaliknya, menjadi pohon yang berbuah bukan untuk dirinya, tapi dinikmati oleh orang lain. Jadi kebahagiaan kita adalah bukan bagaimana kau menikmati liburmu setiap hari, setiap liburmu, bukan. Tapi adalah bagaimana kita bisa menikmati setiap kehidupan kita dengan berbagi dengan orang lain. Jadi kalau kita masih sanggup berbagi dengan orang lain, maka itulah hidup yang berbahagia. Tapi kalau kita terus berpikir bagaimana untuk aku, bagaimana untuk aku, sembako untuk orang miskin tapi ditarik kepada dirinya, yang seharusnya untuk orang yatim piatu, bapak mamanya masih hidup, masih ambil kepada dirinya, merampas hak orang lain, maka sesungguhnya dia bukan orang yang berbahagia. Jadi oleh karena itu orang yang berbahagia dia akan seperti pohon yang berbuah dan menghasilkan di setiap musimnya. Dia tidak akan layu, daunnya tidak akan gugur, daunnya tidak akan pernah layu. Tetapi justru sebaliknya pohonnya akan selalu menjadi rindang dan tempat berteduh yang nyaman. Tempat orang lain bisa mengadukan deritanya. Tempat orang bisa curhat samamu. Tapi tolonglah jangan seperti ember bocor. Curhat sama kita, curhatannya itu rahasia ya, tapi diomongkan kepada yang lain. Sehingga temannya dipermalukan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang bisa padanya diletakkan sebuah kepercayaan. Lalu yang berikut apa yang dikatakan? Bukan demikian orang fasik, ini kebalikannya. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu adalah kulit jerami, kulitnya padi. Kulit padi atau kulit gandum. Jadi itulah sekam. Kalau hasil penelitian sebenarnya sekam itu banyak fungsinya. Apalagi kalau orang yang datang dari kampung kan dodak doi kan. Dodak boy do pakaian lau mangalopa, gabi soban. Dodak untuk sialangon ni si B2 kan gitu. Pinahan. Berarti kan? Tapi yang mau disebutkan di sini seperti sekam atau kulit dari padi adalah ketika dia dipisahkan dari bulir-bulir berasnya. Contoh, beras itu tidak akan bertumbuh makin besar jika kulitnya tidak ada. Kemudian kalau kita ingat, karena kebetulan mama bapak saya juga petani, padi yang diambil, yang dipanen dari sawah, kemudian dijemur dengan ada kulitnya, lalu disimpan di dalam gudang, itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Tidak busuk. Karena apa? Karena kulitnya masih menempel ke berasnya. Jadi masih berguna meskipun sudah lepas dari pohonnya. Berfungsi selama melekat dengan berasnya. Kulitnya itu tetap akan berfungsi selama melekat. Tapi kalau sudah terpisah,
Makanya kalau di kampung itu kan beras itu dipiari kan, ditampi. Baru setiap sekamnya itu dibuang. Karena itu tidak berguna meskipun di antara beras. Tidak berguna. Bahkan tidak enak rasanya kalau dimakan. Maka dia tidak berarti di antara berasnya dan dibuang. Begitu juga dengan kita, kalau Anda orang fasik, sudah tahu sebuah kebenaran, tapi berusaha untuk menyangkalnya, berusaha untuk mencekalnya, berusaha untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Anda itu ibarat dengan sekam tadi, yang kalau dikumpulkan dengan orang-orang benar, kita akan dibuang. Karena apa dikatakan di ayat yang berikutnya? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti. Dia mengerti kebahagiaan kita, dia mengerti kemunafikan kita, dia mengerti kebaikan kita, dia paham semua kehidupan kita. Tidak ada satu apapun yang bisa menipu Allah kita. Mata, telinga manusia bisa kita tipu. Tapi kalau mata dan telinga Allah, tak satu pun yang bisa menipunya. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari membangun kebahagiaan kita yang sesuai dengan standar firman-Nya. Itu tadi, hendaklah engkau tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk bersama orang-orang fasik. Artinya tidak sepaham, tidak mau menyepakati kejahatan. Lalu kemudian hendaklah kita menyukai firman-Nya supaya kita hidup berbahagia. Dan firman-Nya itu membuat kita menjadi seperti pohon yang berbuah bagi sesama. Karena pada akhirnya nanti di hari penghakiman, Allah itu akan melihat dan memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Jadi kejarlah kebahagiaan yang di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu yang bukan standar dunia. Karena kebahagiaan standar dunia ini tidak menentukan pada akhirnya. Contohnya seperti seorang yang bernama, bisa Mang slide berikut, Adolf Merkel. Dia pernah menjadi orang terkaya di Jerman. Tapi pada akhirnya dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan. Artinya tidak bisa kekayaan yang menjadi jaminan kebahagiaan. Atau jika kita mengakui bahwa ketenaran adalah sebuah kebahagiaan, lihat Michael Jackson. Dari segi ketenarannya, dia dikenal belahan bumi. Bukan hanya di Amerika aja dia terkenal, tapi di seluruh belahan bumi dia terkenal. Popularitas tidak menjadi jaminan bagi kita. Tidak menjadi jaminan. Toh lihatlah dia. Dia mengakhiri kehidupannya, tingkat stres tingginya dengan memakan obat sampai overdosis. Atau jika jabatan kita anggap sebagai kebahagiaan tertinggi. Seorang mantan presiden di Brazil yang bernama Vargas, dia menembak jantungnya sendiri. Karena dia gak sanggup. Meskipun jabatannya adalah seorang presiden, bahwa itu pun berarti tak jaminan jabatan tertinggi sekalipun menghadirkan kebahagiaan yang sejati. Atau jika kita menganggap kebahagiaan itu adalah sebuah kecantikan, sehingga semua perempuan berusaha untuk cantik, berusaha mengoperasi segala sesuatunya, mengubah segala sesuatunya. Mari kita lihat Marilyn juga adalah seorang perempuan yang waktu di zamannya dianggap sebagai perempuan tercantik sepanjang masa. Tapi lihatlah tingkat kesetresannya untuk mempertahankan kecantikannya justru menghantarkan dia kepada dosis obat yang terlalu berlebihan sehingga dia pun mati. Dan beberapa media mengatakan dia mengakhiri kehidupannya dengan sengaja. Tidak ada kebahagiaan yang kekal bagi orang cantik sekalipun. Atau kalau kita menganggap jika kesehatan adalah hal yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Seorang dokter juga mengakhiri hidupnya
dikarenakan kritikan terhadap dirinya. Meski dia dokter, tapi jiwanya tidak sehat. Padahal slogannya mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat atau sebaliknya. Tapi lihatlah, dia ahli di dalam medis, bahkan terkenal, banyak orang yang diobati, dirinya tidak bisa diobatinya. Atau jika kita menganggap jomblo itu tidak baik, lalu kalian salah menikah, di patoho-toho omakku kalian bilang lah kan, pilihan mamaku itu udah pasti lah itu kalian bilang lah kan. Nah setelah jadilah kalian, ingat kalian, pernikahan tidak menjamin kebahagiaan. Jadi jangan kalian pikirkan, kenapa kalian bahagia? Ditanya pendetanya lalu bimbingan pranikah. Saya suka bertanya begitu, kenapa lah kau mau nikah? Iya supaya hidupku bahagia inang. Inangi pikirku. Belum tahu dia. Makanya yang orang tua ya, ini orang tua. Bagi orang tua yang mau menikahkan anaknya, jangan duluan dicari di mana lah nanti salonmu baru, kayak mana lah nanti model bajumu baru, warna apalah seragam kita, di mana lah gedungnya, berapalah sinamotmu. Jangan itu dulu tanya. Tanya dulu tentang kesiapannya, apakah dia bisa mencapai kebahagiaan yang tentunya standarnya adalah firman. Kalau standarnya pikiran kita, kekayaan, kekuatan, kecantikan, karena besok kita pasti melemah. Kalau nanti helam itu sakit, tahan gak borumu? Kalau nanti parumenmu itu sakit, tahan gak anakmu? Ketika dia melihat yang lebih cantik, jangan sampai keluar dari mulutnya, rumput tetangga lebih indah. Saya dibaik-baik songoni. Maka pertama adalah ketahanan imannya. Karena saya sudah membeberkan tokoh-tokoh terkenal itu tadi. Dengan semua kelebihan yang dia miliki, tapi tidak menjadi jaminan kebahagiaannya. Pernikahanmu tidak. Di pelaminan itu hanya berapa detik itu kalau dihitung sepanjang kehidupan. Bukan yang di pelaminan itu ujung sebuah kebahagiaan pernikahan. Tapi justru itu awal tanggung jawab yang baru. Makanya saya selalu, bahkan kutak-kutakuti yang pasangan-pasangan kalau bimbingan pranikah. Taunya kau besok tambah jelek nanti istrimu ini. Kayak mana kau? Ya aku cintai lah inang. Padahal besok-besoknya berbedai. Kenapa berbedai? Tambah gendut kali kulihat dia inang. Ngeri kali. Hanya karena masalah itu. Baru tentang masalah ekonomi. Sepakati sebelum tangan pendeta memberkati engkau. Karena kebahagiaan sering sekali terancam oleh masalah ekonomi, masalah kesetiaan, masalah keadaan fisik. Dan tentunya orang ketiga. Ini orang ketiga ini kalian pikir cewek atau cowok lain ya? Enggak, jangan salah. Orang ketiga itu pun bisa nanti bapak mama kita mencampuri. Karena pengalaman pelayanan saya banyak nih. Setelah dulu waktu menikah, sebelum menikah memang si cowok ini setiap gajinya lewat mamanya. Ya kan? Uang minyaknya, uang jajannya ke mamanya dulu disampaikan. Nah, sudah menikah masih lewat mamanya. Dibilang parumennya, "Inang, aku mau ngobati pehopumu." Katanya gitu kan. "Tolonglah inang, bayarkanlah." Ya kirimlah kwitansinya, fotokan biar ku kirim. Yang ngerian. Maka orang tua kalau belum siap kalian melepaskan anak-anak kalian, jangan nikahkan. Karena orang tua akan berpisah dari anaknya. Dan kalian yang akan naposo bulung, kalau kalian masih omaon, gak usah kawin kalian. Gak usah. Gak usah cari jodohmu. Disimau terus. Karena memang Tuhan menciptakan kita terpisah. Bahkan dengan pasangan hidup pun akan diceraikan oleh kematian. Jadi temanmu sehidup semati bukan mama bapak kita. Sikit-sikit mengeluh tu makna, sikit-sikit mengeluh tu bapakna, sikit-sikit emang juta Tuhan di naroha. Dan ini pergumulan. Kita udah belajar, beberapa teman-teman pendeta sudah bergumul. Di gereja-gereja kami bikin survei.
Berapa banyak jemaat yang di dalam proses perceraian, jemaat HKBP, yang dimana HKBP itu bebannya banyak di pernikahan. Yang pertama beban iman moral Kristianinya, lalu yang kedua beban masalah budayanya, karena nggak murahan kita kalau mau nikah. Apalagi mer Jakarta ini, kalau nggak kau kantongi 100 juta jangan mernipi kau. Mahal, jadi berat kali. Nggak bisa hanya di KU aja, tanda tangan jadi sah. Nggak bisa gitu. Panjang prosesnya. Tapi lihatlah, semudah itulah. Mulut-mulut sekarang ini menyatakan, kami enggak cocok lagi nang. Dikira kawan ininya yang nikah itu masalah cocok tidak cocok. Amang tahina roha. Saya mematchingkan baju kawan ini pikirku. Bukan itu. Jadi jangan kalian kira, aku menikah supaya bahagia. Tolong ya, dikikis mulai sekarang. Tapi aku menikah mau bertanggung jawab menjadi penolong baginya. Panggilan pernikahan, ini perlu kalian kan bimbingan pranikah massal namanya ini. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Maka kuciptakanlah seorang penolong baginya. Jadi ingat, kalau mencari pasangan kau, carilah yang mau kau tolong. Bukan hanya yang mau nolong kau. Oh, mobilnya ada, bisalah nanti menjemput aku ke kantorku. Oh, tanahnya ada, bisalah nanti tempat kami membangun rumah. Oh, emang jomblo songonido, jomblo mau seumur hidup. Tapi yang mau dikatakan adalah menjadi penolong, kenalilah lebih banyak tentang kekurangannya. Karena kebahagiaan akan bertahan jika kau mampu menerima ketidakmampuan dan kekurangan. Karena Tuhan Yesus pun hadir menerima kekurangan Anda, saya, kamu. Supaya apa? Menjaminkan tentang kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang kekal. Itulah kehadiran Tuhan Yesus. Menjamini supaya setiap orang percaya itu hidup bahagia. Lalu datang lagi kan, sampai sian tahun tu tahun inang songonodo parngulu aku terus domar pogo sau disodoi. Kalau kita bertahan hingga terakhir, maka sukacita yang abadi itu disediakan bagimu. Maka firman-Nya berkata, berbahagialah, kejarlah kebahagiaan yang di dalam firman, dan jangan jadikan tolak ukur keinginanmu sebagai patokan tentang kebahagiaanmu. Jangan, tapi carilah makna kebahagiaan itu di dalam Tuhan, yang dalam Mazmur ini memberitakan 3 hal. Jangan sepaham dengan orang fasik yang berencana jahat. Teruslah menyukai firman Allah, merindukan firman Allah siang dan malam. Lalu kemudian tadi, teruslah berbuah menjadi pohon yang tetap tinggal dekat mata airnya, dekat firman itu. Sehingga Anda bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, berbahagialah meskipun kau jomblo. Nah itu dia. Berbahagialah meskipun pergumulan masih ada kau pikul. Berbahagialah meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Dan berbahagialah meski beban hidup ini masih menindih setiap kehidupan kita, tanggung jawab masih menindih kehidupan kita. Karena di balik segala deritamu tersedia sukacita yang besar yang abadi bagi orang yang bertahan hingga terakhir. Itulah firman Tuhan, kiranya bukan hanya enak didengar, tapi enaklah dilakukan. Karena saya merasa pendeta gagal kalau firmanku hanya enak didengar, tapi tidak pernah dilakukan. Jadi kalau gagal saya, kalianlah penyebabnya. Ya kan? Kalau kita ketemu nanti di surga sana kan, aidang jadi hopat dita berbajetan masuk ke surga. Bahasa, aidang diulau nakal urus mone habe nina. Berarti kalian yang penyebabnya. Jadi tolong jangan jadikan saya nggak jadi masuk surga. Tapi hidupilah firman Allah, karena firman Tuhan itulah sumber kehidupan kita, air kehidupan kita, dan percayalah kebahagiaan pasti selalu tergapai oleh segala usahamu. Amin, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik untuk firman yang kami dengarkan hari ini, yang mengetuk hati kami untuk memahami kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan, yaitu dengan tidak sepaham dengan kejahatan dan yang selalu merindukan firman Allah, dan tentunya yang menghidupi berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah kuasa Roh Kudus bagi kami agar firman itu terus berbuah dalam kehidupan kami dan hati kami terus terarah kepada firman-Mu, dan tindakan kami pun Tuhan selalu menghidupi setiap perintah-perintah-Mu, sehingga setiap kami Tuhan teranugerahi kebahagiaan yang kekal, meskipun saat ini kami masih harus bergumul atas setiap derita kami, tanggung jawab kami, penyakit kami, atau apapun yang saat ini dipikul oleh para jemaat-Mu. Biarlah Tuhan bersama dengan Engkau kami sanggup menjalani, menghadapi setiap pergumulan itu, dan kelak Engkau menjadikan kami pemenang yang berbahagia, yang menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang mendengar. Tangan-Mu selalu menolong dan menopang kami, dan firman-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima, menghidupi, dan melakukan setiap kehendak-Mu, agar hidup kami ini penuh dengan kebahagiaan, baik di tengah dunia ini maupun nanti kelak bersama dengan Engkau. Dan lihatlah setiap jemaat-Mu ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, segala pergumulan kehidupan mereka, harapan mereka, doa-doa mereka. Engkaulah Tuhan yang menjadi Allah yang menjawab. Dan Engkaulah juga melalui Roh Kudus-Mu Tuhan membantu menerangi pikiran mereka untuk memahami setiap doa-doa harapan mereka. Supaya ke depannya Tuhan mereka semakin mencintai Engkau, semakin merindukan firman, dan mendekatkan dirinya kepadamu sebagai sumber kehidupannya. Dan setiap apa yang mereka lakukan selalu berbuahkan iman yang manis bagi sesama dan orang-orang di sekitarnya. Dan kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang di dalam keadaan lemah, dikarenakan rasa sakit yang ada dalam hatinya, dalam tubuhnya, atau dikarenakan usia yang semakin menua. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka. Setiap orang-orang tua kami yang kami kasihi, yang bersama dengan kami atau yang tidak bisa bersama dengan kami, Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memberkati, dan Engkaulah yang memberikan kekuatan memikul segala penyakit yang harus dia derita. Kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang luput dari kasih-Mu, tidak ada hal yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Maka Engkaulah Tuhan yang menjadi harapan hidup kami, yang membuat kami semakin cerdas dan berhikmat untuk memilih dan memperjuangkan setiap karya keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali dari rumah-Mu ini dan melanjutkan setiap aktivitas kami di esok hari. Biarlah Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik, semuanya bisa kami lalui dengan baik. Jikalau kami harus memikul beban yang berat, kami pikul bersama dengan Engkau, sehingga bersama dengan Engkau tidak ada hal yang terlalu berat bagi kami. Dan pertemukan kami kembali Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, di dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, kerinduan kami untuk terus dekat dengan-Mu, untuk terus mendengarkan setiap titah-Mu, agar kami tidak berjalan, tidak duduk, dan tidak sepaham dengan kejahatan, melainkan kami memerangi setiap kejahatan, supaya nyatalah kami adalah hamba-hamba Allah yang telah terpilih. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu, kami layak menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami juga layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dua tempat. Yang pertama di dalam amplop seperti yang sudah diwartakan, tanda kasih kita terhadap Inang Sintua Boru Siregar yang telah pensiun hari ini, yang ada melalui amplop yang dibagikan pada kita. Dan yang kedua adalah untuk pembangunan gereja HKBP Sutoyo. Kita bernyanyi. Asuh
suci hatinya yang tak berlumpur dosa, sebab mereka akan melihat Tuhan Allah yang Esa. Berbahagia hatinya, hidupnya tak berjalan. Kita nyanyikan ayat yang berikut, jemaat kami undang berdiri. Berbahagia yang membawa damai dan sejahtera, sebab mereka disebutkan anak Allah di surga. Berbahagia hatinya, juru damai yang benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah ini, baik yang secara live streaming
maupun yang hadir di tengah-tengah gereja ini, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan yang terindah lagi bagi kita untuk bisa kembali ke rumahnya mendengarkan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua.